Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Hari ini adalah hari biasa pada pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara-saudariku yang terkasih, kebun anggur dalam perumpamaan Yesus melambangkan umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah, lalu dipercayakan kepada para pemimpin untuk dirawat dan dibimbing. Tapi alih-alih mengelolanya dengan setia, mereka akhirnya bertindak seolah-olah kebun itu milik mereka sendiri. Kebun itu kepunyaan mereka sendiri. Mereka menolak para utusan sang pemilik, hingga akhirnya membunuh sang anak sendiri. Ini bukan sekadar kisah tentang ketidaksetiaan, bukan sekadar gambaran pahit, tapi ini menjadi gambaran pahit tentang bagaimana manusia dalam kesombongannya menyingkirkan bahkan membunuh penciptanya sendiri. Melalui perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus menegur para pemimpin agama yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kehendak Allah. Para pemimpin itu menolak para nabi dan bahkan membunuh putra Allah sendiri demi mempertahankan kendali. Saudara-saudari, Yesus membongkar bahwa pusat ibadah para pemimpin agama itu bukanlah Allah. Para pemimpin agama adalah penggarap kebun anggur itu, melainkan pusat hidup mereka adalah kepentingan mereka sendiri. Karena itu, saudara-saudari,
kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang berbuah. Tapi alih-alih bertobat, mereka, para pemimpin itu justru berusaha menyingkirkan Yesus. Ini menegaskan bahwa kepentingan diri memang lebih berkuasa dalam hati mereka. Hanya saja saudara-saudari, penolakan itu bukanlah kata akhir dari kisah keselamatan manusia. Tetapi justru penolakan itu dijadikan Allah menjadi jalan keselamatan. Apa yang hendak disingkirkan manusia ternyata menjadi fondasi yang tak tergantikan. Batu yang dibuang justru menjadi batu penjuru. Sejarah pun terus berulang, saudara-saudari. Manusia berkali-kali mencoba hidup tanpa Tuhan, merasa memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, seolah-olah semuanya adalah hak mutlaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita ini, dengan segala yang ada di dalamnya, sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita? Kita tidak menciptakan diri kita sendiri, tidak memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Kita menerimanya, kita menerima hidup kita. Kita ini seperti seorang penggarap yang diberi kepercayaan untuk merawat kebun anggur. Kebun anggur itu adalah hidup kita sendiri. Namun seringkali tanpa sadar, kita begitu erat menggenggam segalanya. Kita begitu erat menggenggam kehidupan itu, takut kehilangan. Merasa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil usaha kita sendiri. Padahal jika direnungkan, dari mana semuanya ini berasal? Dari mana kehidupan kita ini berasal? Kehidupan orang-orang yang hadir dalam perjalanan kita, pengalaman yang membentuk kita, semuanya adalah pemberian. Semuanya adalah anugerah. Dan mungkin di situ jugalah letak kebebasannya. Saat kita sadar bahwa hidup ini adalah sesuatu yang dipercayakan, kita bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri, tidak harus selalu menang misalnya, tidak perlu takut kehilangan segalanya. Sebab yang benar-benar penting bukanlah seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi bagaimana kita merawat dan membagikan apa yang sudah diberikan. Saudara-saudari, jika hidup hanya diukur dari apa yang kita miliki, maka kita akan selalu merasa kurang. Tapi jika hidup dilihat sebagai sesuatu yang dipercayakan, kita akan mulai bertanya, bagaimana aku bisa merawatnya dengan lebih baik? Bagaimana aku bisa berbagi dengan orang lain sehingga kebaikan yang kuterima tidak berhenti padaku saja? Mungkin inilah panggilan terdalam kita. Bukan untuk memiliki sebanyak mungkin, tapi untuk menjadi penjaga yang setia atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. Terkadang hidup datang dengan kejutan. Entah kejutan kebahagiaan, kejutan kehilangan, kejutan pertemuan, atau kejutan perpisahan. Tapi mungkin saudara-saudari, itulah cara Tuhan mengetuk pintu, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Dan pada akhirnya, yang benar-benar berarti bukanlah seberapa panjang perjalanan kita, tetapi seberapa besar yang kita capai. Tapi bagaimana kita menjalaninya sebagai anugerah. Dan dengan hati yang terbuka, pada akhirnya kita siap mengembalikannya kepada Sang Pencipta. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita adalah kebun anggur Allah. Kita bukan pemiliknya, kita adalah pengelolanya. Dan semoga kita setia mengelola kehidupan yang diberikan untuk kita garap itu, dan pada akhirnya kita siap mengembalikannya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.